Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi bareng Vivi di Mendadak Podcast. Untuk hari ini udah 2 kali kita syuting Mendadak Podcast nih. Hari ini, malam ini kita udah kedatangan rapper ternama di Bangka Belitung ya, yang video klipnya cukup bikin panas banget. Apa sih? Pertanyaan gue tuh banyak banget sama ini orang. Pertanyaan yang paling itu masih rahasia nih ya. Ada Big Noeng. Halo. Lo semua tepuk tangan dong, jangan cuma diam. Terima kasih. Apa kabar nih, Bang? Alhamdulillah baik, sehat walafiat, tidak ada yang kurang. Apalagi ya kalau udah itu. Pacar? Apa nih? Udah nikah belum sih? Hah? Kenapa? Gak apa-apa kalau ditanya aku jawab. Oh, udah nikah, Bang? Udah. Oh, udah. Terima kasih udah menyempatkan diri untuk datang ke podcast Mendadak Podcast. Kalau namanya sih kan Mendadak Podcast, jadi semuanya serba mendadak. Pantesan ya, dadakan. Nama aslinya siapa sih, Bang? Nama asli Anwar Fahlevi. Anwar Fahlevi. Iya. Asal dari Lombok. Bisa Mandalika. Oh iya, kemarin sempat nonton berarti ya? Gak sempat. Karena? Gak suka. Oh iya. Ya sih ya, dari rapper ke balap gitu kan. Kalau gue sih suka. Oh suka ya? Gak ada duitnya. Oh siap. Berarti kita beda ini ya. Beda jalur ya. Beda jalur. Nah, bisa ke Bangka gimana tuh, Bang? Bisa ke Bangka itu dulu sebenarnya yang lebih dahulu kesini tuh kakak. Kakakku dia duluan ke Pangkal Pinang. Habis itu waktu aku habis selesai SMA langsung diajak. Oh berarti udah lama dong ya? Iya, nggak usah kemana-mana dulu kayak gitu, langsung ikut kakak aja ke Pangkal Pinang. Ya udah tahun berapa tuh? Tahun berapa? 2013 sampai 2014. Oh lumayan lama berarti ya. Nah kan yang tahu nama Big Noeng itu kan udah cukup terkenal ya, Masa? Bang. Iya sih. Iya kan? Iya. Nah itu kan biasanya langsung ke pertanyaan yang gue pengen nih. Oke siap. Kayaknya kan, dia nggak sabar. Iya, daripada nunggu pertanyaan lain kan. Siap langsung. Video klipnya kan selalu yang panas gitu kan, dengan model-model seksi. Oke. Ya kan? Abang kalau di mata gua ya, di video klipnya kayak bastard. Oke siap. Apakah aslinya begitu? Enggak. Aslinya. Serius loh? Iya. Bener nih? Iya. Aslinya nggak kayak gitu. Faktanya mana? Oh gitu, berarti cuma di konten cuma aja gitu ya. Image yang kita bentuk kayak gitu biar penglihatan orang dari luar juga berbeda kayak gitu kan. Jadi setiap kita juga namanya di entertain harus punya sesuatu gitu ya. Jadi orang bisa tahu dia ciri khasnya ini gitu. Benar sekali. Tapi gue akuin sih lagu-lagunya oke sih, Bang. Oh, terima kasih. Iya, banget. Rapper kan? Yoi. Beda rapper sama sebenarnya rapper tuh lebih ke mana sih arah lagunya gitu, Bang? Kan saya buta banget nih. Gue buta banget nih. Jadi kita mulai dari mana nih? Apakah dari akarnya dulu apa pertengahan? Kalau kira-kira akarnya lama, pertengahan aja. Oke, siap. Sebenarnya bisa dibuat singkat. Oke, boleh? Kalau dari akarnya itu rap itu emang sebenarnya itu lahir karena dari apa ya? Orang-orang dulu kulit hitam tuh mereka tuh kesel sama apa yang terjadi di sosial saat itu. Jadi mereka tuh menyuarakan protes mereka lewat lagu rap. Oke, jadi kayak ya protes gitu ya. Jadi apa yang dia nggak suka dari sekitarnya atau dari pemerintah sekalipun mereka suarakan lewat lagu rap dan akhirnya itu berkembang dan mulai jadi mainstream kayak gitu. Nah, ada lagu cinta, ada lagu segala macam. Rap sama hip hop itu beda atau gimana? Kalau sebenarnya kalau hip hop nih kulturnya, budayanya. Oh, iya. Di dalam budayanya itu di situ ada beberapa lagi elemennya. Ada elemen rap, ada elemen DJ, ada elemen breakdance, sama yang terakhir itu beatbox. Oh ya, beatbox. Jadi rumah mereka semua itu namanya hip hop. Tapi Abang bisa beatbox? Sampai saat ini belum bisa. Oh belum bisa, kirain sampai saat ini udah bisa gitu, ternyata belum bisa. Nah bisa terjun ke lebih suka jadi rapper itu kenapa? Sebenarnya berangkat dari bahasa anak-anak sekarang itu berangkat dari insecure. Oh iya, insecure. Karena gue juga sempat insecure sih. Iya, jadi waktu anak-anak lagi remaja kayak gitu kan sempat insecure dan waktu itu di TV masih TV tabung segi 4 nonton buka channel MTV. Aku lihat tuh kok bisa orang bukan mau rasis, orang hitam kayak gini bisa jadi
superstar, banyak idola, dikerumuni banyak cewek kayak gitu, banyak uang, kok bisa? Iya, Kayak gitu. Nah, dari situ jadi aku tuh merasa terwakili oleh mereka. Kalau Jadi, mereka bisa, kenapa aku enggak? Kayak punya gitu. kiblat sendiri nggak untuk rapper idola siapa? Untuk dari luar negeri? Dari luar ya suka berubah-berubah ya. Kalau untuk mungkin awal-awal mulai sih mungkin aku sukanya ke Tupac pasti ya. Rata-rata pasti orang ngakunya doyan Tupac kayak gitu. Terus 50 Cent, terus untuk kebelakangan ini sering-sering dengar Kevin Gates kayak gitu. Oke. Tufon. Aku cuma yang tahu 50 Cent aja. Kalau I untuk don't know Indonesia, what you heard about me. kalau untuk Indonesia Apa? siapa idola? Ya mungkin nggak terlalu idola banget, cuman ya suka aja gitu. Iya. Awal mulai dan yang benar-benar buat aku pengen nge-rap itu Eggball. Oh iya, Eggball. Iya, Eggball Sleepless Mereka Night. dulu kan sempat ini ya, Berseteru. iya sempat ngedis bikin lagu juga kan. Iya, sama Kangen Band. Oh Kangen Band waktu itu. Yang Ya? ngedis Kangen Band kan Eggball waktu itu. Oh gitu, sama si Yonglek juga pernah kan? Pernah. Oh, pokoknya ribut lah. Waktu itu kan Iya. sempat ramai juga kan di YouTube juga ini. Nah dulu punya komunitas hip hop, pendiri Pangkal Pinang Hip Hop Generation juga ya. Iya. Dan kalau abang sendiri melihat hip hop sekarang untuk di Bangka khususnya Pangkal Pinang bagaimana? Mati. Mati. Ya. Menurut abang mati itu gimana? Apa? Lebih dijelasin nggak matinya seperti apa? Apa ya? Tidak ada karya baru kayak gitu. Oh gitu. Ya kan. Sekalipun ada karya mungkin yang terbaru kemarin aku yang ngerilis kan di tahun 2012. Waktu 2022 kemarin awal. Komunitas ada berapa orang berarti waktu itu? Komunitas pas lagi rame-ramenya sih rame kayak gitu ya, mungkin sampai Cuman panas-panas di 20-an. awal aja berarti Iya, ya? biasa kayak gitu. Iya sih sebenarnya Setelah masih dikembangin juga ketika ya. bertemu dengan konsisten semua pada lari kayak gitu. Iya. Rata-rata masalahnya di situ. Alasannya di situ berarti ya? Heeh. Nggak konsisten, terus ya sayang sih sebenarnya anak muda Pangkal Pinang kan Iya. banyak ya. Jadi mungkin kalau ada rapper-rapper pelaku hip hop Pangkal Pinang yang lagi nonton ini, ayo dong bakar lagi. Berarti intinya udah redup. Iya, dia sebenarnya masih tetap ada ya. Kalau boleh pinjam katanya Iwake, Ya. itu kayak bara. Apinya nggak kelihatan, cuma kalau dideketin masih hangat. Oke, ngerti. Nggak ya bukan bara gitu ya. Tapi dideketin anget Iya. gitu. Nah, pernah ngedis rapper lain nggak? Kan itu kan budaya pernah kan kita yang bahas tadi gitu kan. Kalau benar. abang sendiri pernah? Iya. Sampai saat ini belum pernah ngedis, tapi kalau didis sudah sering. Sama siapa? Ya banyak rapper-rapper dari apa namanya? Kurang tahu asal mereka dari mana, cuma intinya dari luar Bangka kayak gitu ya. Dari Padang ada, dari Alasan mereka? Nggak tahu, mungkin iseng atau mungkin apa pengen Tapi gini ya, Bang. dapat Bahasa ngedis itu kayak nyindir berarti ya? iya Nyinyir gitu ya? Iya, disrespect, tidak hormat. Oh tidak hormat. Iya. Cuman dalam bentuk Kata-kata. Kata-kata gitu makanya kan. namanya kan dis depannya tuh. iya. Disrespect. Kalau misalnya di kayak ibarat netizen plus 62 lah ya. Kalau komen di Iya, sosmed kan iya. kata-katanya kan Benar, kasar iya. seperti itu ya. Cuma tuh dibungkus dalam sebuah lagu. Jadi Makanya jadi nggak terlalu nggak terlalu Iya. yang sadis gitu ya. Malah tapi kalau enak. sadis kata-katanya. Iya, cuman- iya kan ngena kayak gitu. Cuma lagunya enak gitu. Dinikmati. Iya betul. Prestasi biasa. apa yang pernah diraih selama di dunia hip hop? Prestasi mungkin apa ya namanya juga rap ini masih dipandang agak-agak sebelah mata seperti Mbak Vivi tadi memandang saya. Terus? Di awal-awal. Jadi kita nggak tahu mau bilang prestasi apa ya, tapi kalau boleh di mention kayak gitu, pernah mewakili Bangka Belitung untuk final rap competition BKKBN di Taman Mini Indonesia Indah. Itu tahun berapa ya? Kalau nggak salah 2016, 2015. Berarti udah banyak ini ya, banyak kegiatan yang banyak prestasinya gitu ya. Iya. Oke. Selain itu pekerjaan abang apa sih selain jadi Selain itu paling ngurus ini tour and travel, Gimain. Jadi kita fokusnya penyeberangan pulau sama wahana banana boat. di Pasir Padi. Oh Pasir Padi. Jadi punya bisnis lain gitu ya. Iya. Selain itu apa? Katanya ada bisnis kopi. Kopi kemarin sempat jalan dan aku berhentiin. Terus ada juga di apa namanya project kecil-kecilan kayak gitu. Oke.
Ingat nggak lagu pertama apa yang paling booming? Paling booming ya? Bangka, Bangka, Pangkal Pinang, Bangka, Bangka, Siko, Due, Tige. Oh, iya, iya. Ingat nggak? Itu modelnya siapa ya kalau tahu? Modelnya siapa ya? Nggak ada model, Oh, nggak ada ya? pure aku sama Yudi Mike di situ. Oh, Iya. Oh, iya, ya. Itu bom pertama itu bom perspok langsung brrr ke orang-orang Pangkal Pinang pada tahu. kita lanjut lagi di Mendadak Podcast. Nah, Bang Big Noeng, kan ini banyak video klip yang seksi gitu Yo, kan. iya. Kehidupan sehari-hari tuh gimana sih Bang sebenarnya? Mungkin banyak yang nggak tahu gitu. Sebenarnya memang berputar Hmm, 360 derajat, sama sekali nggak sama. berbeda gitu Berbeda ya. banget ya. Oke. Bisa- Jadi Gimana? gimana? Jadi kayak gitu. Sampai kemarin kami juga sempat buat film. Kemarin kan tentang sampaikanlah walau satu rima tuh ada lomba. Dan di situ sedikit sisi dari Big Noeng ditunjukkan bahwa mungkin kebanyakan orang tahunya kayak gitu kan lirik-lirik yang unsur-unsur ada pornonya kayak sedikit gitu. nyeleneh gitu ya. Nyeleneh, terus video klipnya juga ada unsur-unsur ya kayak gitu yang hot kayak tadi kan. Cuma aku berusaha tunjukin bahwa walaupun ada sisi yang seperti itu tapi tetap ada sisi yang juga Islami kayak gitu. Buktinya Big Noeng udah 2 kali mengeluarkan lagu bertemakan Ramadan. Oh 2 kali. Iya. Udah rilis berarti ya? Udah tahun berapa tuh? Intinya 2 kali. Satu judulnya Muslim Swag. Terus yang kedua Saumagadin. Wah, baru tahu sih. Gue baru tahu coy. Yang paling banyak viewers untuk video klipnya lagu apa tuh? Kalau boleh tahu. Kalau terakhir sekarang aku kurang tahu. Tapi mungkin bisa jadi lagu Kumis Geng atau Namaku Gede kayaknya. Oh gitu. Nah kan biasanya rapper identik sama sedikit swag gitu ya. Hypebeast juga sama songong gitu kan. Ya. Kenakalan apa aja sih yang pernah dilakuin sama abang? Apa? Kenakalan apa? Kenakalan apa yang pernah dilakuin? Ini mau jawaban jujur atau gimana? Gimana nih teman-teman? Ini pertanyaan nitip semua nih. Jujur aja sih. Boleh. Jujur ya. Big Noeng itu nggak pernah nakal ya, kecuali sama perempuan tuh. Gimana? Gak pernah nakal kecuali sama? Iya. Kecuali sama perempuan. Lu bisa mention kenakalan jenis apa aja, Terus? nggak dilakukan. Serius? Iya. Baru Cuma tahu. godaannya satu di perempuan. Pernah ngomong kayak gini nggak di podcast lain atau Nggak pernah. di sini berarti ya? Waduh nomor 1 nih, yang pertama coy. Bam lu ketawa sambil makan biasa aja Bam. Nah pertanyaan yang berikut nih, pernah manggung kemana aja nih Bang? Di Bangka, di luar Pulau Bangka, mungkin boleh diceritain Kalau di Bangka, Bangka ya, kecuali Blinyu. Oh belum pernah di sana? Blinyu belum pernah. Karena memang Belum nggak belum ada event di sana berarti. Kalau di luar Pulau Bangka? Kalau di luar di Jakarta, di Cilandak Town Square, terus di Jogja di kayak mall tuh Lipo apa. Kemudian terakhir di Lombok NTB. Tempat Iya di Kopang tuh. Jadi pulang kampung nge-rap kayak gitu. Tapi mereka semua ini responnya semua bagus. Luar gitu biasa ya. Wah, mantep ya. Jadi sebenarnya apa ya? Aku harus katakan suka nggak suka, animo penonton di luar itu lebih gede loh Iya, ketimbang di Bangka. itu gue percaya tuh. Heeh. Mereka lebih menghargai sih sebenarnya. Iya. Jadi kalau manggung di luar tuh aduh luar biasa lah. Maupun Jakarta pertama kali manggung juga langsung pecah kayak gitu. Diapresiasi berarti kan. Oke. Orang mau joget bareng segala macam kan. Itu asik. Untuk hal-hal buruk kalau pas manggung ada nggak? Hal buruk pas manggung sejauh ini belum pernah sih. Ya. Belum, masih aman-aman berarti Masih ya? aman-aman, nggak ada yang istilahnya kayak siapa tuh kayak di band-band sampai dilempar sama kotoran Iya, katanya kan. itu iya sih kotoran sama Iya. botol bekas gitu ya. kan. Belum pernah sih sampai seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan nih, kenapa udah lama nggak bikin lagu baru nih Bang? Apa terlalu nyaman sama konten reaction? Sebenarnya aku tadi sempat nyebutin ada project-projectan kan. Nah, aku lagi fokus ngerjain projectan itu. Intinya di luar hip hop karena hip hop nggak bisa kasih makan.
Jadi harus keluar dulu sebentar, narik nafas, nyari apa? Bisnis lah gitu ya. Iya, bisnis. Oke. Dan reaction ini aku buat untuk mempertahankan eksistensi kayak gitu. Jadi kalau kebayang misalnya aku fokus sama project tadi, aku nggak buat reaction, hilang sama sekali Big Noeng. Oh Ya nggak sih? gitu. Ya. Tapi kalau kita mungkin Ibam yang lain-lain juga pengen Big Noeng itu terus berkarya. Yo, Ya, iya. tetap Makanya bisa kemarin bikin kan, lagu tuh Bang. Makanya aku kemarin janji sama anak-anak kalau 100.000 subscriber aku rilis lagu. Nggak tahunya cepat. 100.000 ya udah langsung buat lagu. Berarti udah 100.000 berarti? Udah. Wah, cuannya udah banyak dong berarti ya. Nah, kita ke pertanyaan lain nih. Dengerin kemarin juara 3 lomba film pendek dari Kementerian Agama. Ya. Selain jago nge-rap, ternyata jago bikin film juga. Iya. Mungkin punya project lain nanti bikin film, ada nggak tuh Bang? Untuk selanjutnya gitu. Pasti ada lah ya segala kemungkinan. Karena kita ini hustler ya. Kalau menghasilkan cuan kenapa enggak kayak gitu. Kalau kemarin filmnya lebih ke mana tuh? Genrenya lebih ke mana? Ke Islami. Oh, Islami. Iya, bagaimana kita mensiarkan Islam dengan cara kita sendiri. Oke. Makanya kemarin aku angkat bagaimana aku mensiarkan Islam lewat lagu rap kayak gitu. Oh, mungkin boleh. Ada tuh kan. Tuh, Ibam udah nunggu momen-momen ini kan. Pengen dengerin Abang apa sih namanya? Freestyle ya? Freestyle, aduh. Dengan suasana di sini gitu, Bang. Boleh? Waduh, ini tantangan luar biasa untuk Iya seorang rapper. Apa nih keluhnya? Iya, terserah. Apa aja. Oh, oke. Kopi Una, oke. Bentar. Ya ampun, kita oke, udah siap. Merasa ganteng kayak Arjuna. Apalagi nge-rap, freestyle nggak ada tema, tapi nggak apa-apa ya. Yang penting tetap berusaha untuk ngejaga dan akhirnya terjaga. Big Noeng siap belaga dan dadah. Oke, kita kembali nanti di sesi berikutnya. Hai, kita kembali lagi di Mendadak Podcast. Nah, kenapa sih Abang kenapa bisa nama Big Noeng? Big kan besar, kalau Noeng gimana tuh? Siap. Berarti kenapa AKA-nya Big Noeng ya? Iya, seperti itu. Also known as ya kan. Sebenarnya Big Noeng itu gabungan dua kata, Big dan Noeng. Ya, itu juga pertanyaan gitu, Bang. Jadi waktu sebenarnya Noeng itu nama panggilan di Lombok antar keluarga. Yang pertama kali nyebutnya itu paman dulu. Jadi aku sering dulu waktu masih kecil sering nginep ke rumah paman. Terus sering dipanggil Noeng kayak gitu. Artinya apa? Nggak ada. Cuman Mbak Pipi ada nama waktu kecil? Vivi aja. Pasti ada apa panggilan apa kayak gitu untuk cupit. Nah, kayak gitu cupit atau apa kayak gitu panggilan untuk apa? Misalkan black. Nah, benar. Kayak gitu. Jadi Noeng itu nama-nama waktu kecil yang nama kecil gitu. berarti ya. Kecil. Sampai sekarang orang-orang tahu Big Noeng ya, gitu kan. Terus tinggal aku tambahin Big. Big itu kan besar. Nah, yang pengen gue tanya juga tuh, budget setiap video klip mahal nggak sih, Bang? Sebenarnya tergantung lah ya. Tergantung, cuma waktu itu karena sponsor ada, terus ya kan, terus kita pengen buat yang benar-benar proper, jadi benar-benar dibajetin kayak gitu. Oh ya, makanya hasilnya juga mewah ya. Nah, Ibam sendiri punya pertanyaan nggak, Bam? Silakan, Bam. Silakan, Bam. Lo kan paling kenal sama Big Noeng nih. Oh, itu, oke. Mendadak Mendadak podcast. Mendadak podcast, jadi semuanya sebelum mendadak, coy. Pertanyaan aku tuh, pendidikan Abang tuh apa? Pendidikannya terakhir. Oh, terakhir ya? Pendidikan terakhir. Kalau pendidikan terakhir kemarin sarjana ya? Ya, sarjana informatika. Di sini atau di luar? Di sini. Oh, di sini. Iya, karena waktu kesininya kan selepas SMA. Oh iya. Iya enggak? Berarti nggak keluar lagi ya? Kan biasanya kan orang kan kuliah kan pengen ngambil di luar gitu kan. Iya. Tapi Abang tetap di sini Iya, gitu. Itu emang karena kemauan sendiri atau iya. Soalnya kalau mau keluar lagi berarti harus hustle lagi ya kan, ke luar daerah dan
aku tuh nggak pernah ngandelin orang tua kayak gitu. Jadi semua biaya segala macam memang Sendiri by own self kayak gitu. pakai keringat sendiri berarti ya. Oke. Jadi aku mikir kalau misalnya keluar pasti harus ngebentuk ulang, nyari relasi ulang. Jadi Oke. mending di Pangkal Pinang kayak Tadi gitu. kan kita udah bahas tuh Bang, kalau menurut Abang hip hop untuk di sini itu semua mati ya. Nah, gimana sih Bang cara untuk menghidupkan kembali gitu loh, biar mereka lebih ke wah ini cocok nih. Iya. Paling mungkin ya kita buat acara kembali Iya, ya. iya, betul. Untuk Buat event-event acara. gitu Event-event tentang apa tuh, event hip hop, nggak cuma rap kayak gitu. Jadi Iya. anak-anak yang doyan dance datang, anak yang doyan beatbox datang, kemudian yang bisa DJ datang kayak gitu. Jadi digabungin jadi satu, jadi meriah. Dulu sempat kita buat juga kan dekat Taman Sari waktu ngedatengin Ikoso. Oh, iya. Nanti siapa tahu kita bisa buat lagi yang seperti itu dan yang pasti anak-anak harus tetap berkarya kayak gitu ya. Tapi aku kira mungkin kenapa mati ya mungkin sejauh ini belum bisa menghasilkan kayak gitu. Belum bisa menghasilkan. Iya, jadinya cuan. ngeluarin terus kayak gitu, mau rekaman ngeluarin duit, buat video klip ngeluarin duit, income-nya apa? Iya sih, betul sih. Iya, jadi mau nggak mau mereka harus nyari duit kayak gitu, apalagi yang udah nikah ya kan. Mau dikasih makan apa istri anak. Anak Iya. istri gitu kan. Ya, Tapi mungkin makan batu cowok. iya. Itu kalian cowok-cowok harus denger yang belum menikah. Jadi tantangannya seperti itu sebenarnya. Makanya bagaimana kita bisa menghasilkan, kalau hip hop udah bisa menghasilkan uang kayak gitu, berarti aku yakin bakal itu kayak gitu. Tapi untuk sementara ini mungkin untuk generasi baru yang baru-baru ini dan masih nge-rap atau generasi lama yang masih nge-rap, paling enggak buat karya lagi kayak gitu. Nah, penghasilan selain bisnis nih, untuk dari YouTube sendiri masih menghasilkan nggak sih Bang? Masih menghasilkan. Masih sampai sekarang berarti masih ya? Menghasilkan ya. Makanya kita sering buat reaction lah. Sementara reaction. Nah, untuk lagu mungkin ya nih salah satu ini ya. Salah satu cara yang mungkin bisa ditempuh oleh mungkin rapper-rapper yang atau enggak penggiat musik yang mungkin belum dapat income dari karyanya, minimal mungkin bisa daftarin ke platform digital. Oke. Jadi ntar bisa distribusi lewat kayak Joox, Spotify dan segala macam dan di YouTube musik. Jadi walaupun nggak besar-besar banget, setidaknya ada income yang masuk Yang kayak gitu. masuk, iya, betul. Tapi kalau kita rajin promosi segala macam dan bisa nge-branding diri benar-benar sehingga jadi besar, bukan nggak mungkin banyak income masuk kayak gitu. Iya, betul sekali. Dan sampai sekarang komunitas yang Abang buat itu masih berjalan? Enggak. Udah berhenti berarti Iya. ya? Oke. Nah, mungkin pesan buat yang nonton nih, mungkin ada tuh yang suka hip hop tapi malu untuk menyalurkan diri seperti mau mulai dari mana nih? Mungkin boleh dikasih sedikit wejangan nih. Mau mulai dari mana ya? Dari yang bisa nge-rap dulu sih sebenarnya. Ya? Iya, kalau emang doyan nge-rap ya paling belajar nge-rap kayak gitu ya. Oke. Dan aku yakin tapi kalau mereka benar-benar suka nge-rap dan pengen berkarya, mungkin dia akan menemukan jalannya sendiri kayak gitu. Banyak caranya kok. Mungkin cara sederhananya apa lagu rapper lain kayak gitu. Setelah itu Di cover berarti ya? setelah itu ganti liriknya. Oh iya. Pakai lirik kita sendiri kayak gitu. Nanti bakal paham, oh ternyata yang disebut flow dalam hip hop itu kayak gini, nge-rap itu kayak gini. Ntar bakal ketemu. Berarti Abang otodidak ya belajar nge-rap Iya. dari YouTube pasti ya? Dengar-dengar lagu rapper lain. Iya, oke. Ya gitu. Nah, mungkin rapper boleh di nyanyi Indonesia. sedikit aja Bang. Iya, yang, apa tuh? lagu yang dari Abang sendiri. Oke. Banyak juga nggak apa-apa Bang sampai habis. Karena udah lama nggak nge-rap, udah lama nggak manggung, lama nggak buat lagu, jadi agak-agak lupa lirik. Aku mungkin ya. Iya, aku. Oke, kita balik lagi ke Mendadak Podcast. Masih bareng Vivi nih yang bawain untuk hari ini. Nah, pasti yang di rumah yang udah tahu sama Big Noeng udah kangen banget dong. Pengen denger Big Noeng tampil, pengen denger suaranya Big Noeng. Karena gue juga sebenarnya suka sama lagu-lagu Abang ini. Ini bukan karena Abang lagi di depan mataku ya, tapi emang bener sih ya, ini suka banget sama lagunya. Thank you. Mungkin ada yang kangen sama lagunya Big Noeng. Abang bersedia untuk nyanyi ya? Boleh, kita coba. Kita langsung ke Abang Big Noeng. Ragu akan jadi pasti, bara akan jadi api, obat akan tambah nyali, tersubur bangkit lagi.
ragu akan jadi pasti, bara akan jadi api, kobar akan tambah nyali. Aku lagi, aku berdiri, aku lagi, aku berdiri. Ku kencangkan tali sepatu, semangatku genggam jadi tinju. Target jelas, darah mengalir deras, makin panas, dominasimu telah kubuat kandas. Aku dari neraka telah kembali, resurrection seperti Maccabee. Telah kurasakan jatuh berkali-kali, kini aku lawan dunia untuk kau pahami. Jalani, miliki nyali yang berapi-api. Dulu ku budak pesimis, kini lebih kencang dari masinis. Kita semua punya kisah tragis, tegakkan badan, ambil sisir rambut klimis. Berjalan angkat dagu bukan babu, agar dunia tahu ini aku. Ku percikan semangat dekat sumbu, biarkan meledak di dalam tubuh. Ragu akan jadi pasti, bara akan jadi api, kobar akan tambah nyali, bersembur bangkit lagi. Ragu akan jadi pasti, bara akan jadi api, kobar akan tambah nyali. Aku lagi, aku berdiri, angkat tanganmu dan teriakkan. Aku lagi, aku berdiri, angkat tanganmu dan teriakkan. Aku lagi, aku berdiri, ragu akan jadi pasti, bara akan jadi api, kobar akan tambah nyali. Aku lagi, aku berdiri, aku lagi, aku berdiri, aku lagi, aku berdiri.